Mari Bapak Ibu kita buka hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan ya. Ketika kami di dalam badai sekalipun kami tetap percaya. Engkau tetap harapan kami dan Engkau tetap penolong kami. Kami mau sembah, kami sembah. Bersama kita mau katakan Bapak Ibu. Yesus, Engkaulah harapanku. Ketika badai menerpa hidupku, Kau yang pegang erat tanganku. Ku berserah, Kaulah jawabanku. Yesus, Engkaulah harapanku. Amin. Ketika badai menerpa hidupku, Kau yang pegang erat tanganku. Ku berserah, Kaulah jawabanku. selalu ada meski jalanku berliku. Ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Yang percaya ada harapan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yesus, Engkaulah harapanku. Ketika badai menerpa hidupku, Kau yang pegang erat tanganku. Ku berserah, Kaulah jawabanku. Pertolonganku tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada meski jalanku berliku. Ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Kita percaya akan pertolongan, pertolonganku tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada meski jalanku berliku. Ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Pertolonganmu Tuhan, Ia tidak pernah terlambat, selalu ada meski jalanku berliku. Ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Katakan dari awal bersama. Yesus, Engkaulah harapanku. Ketika badai menerpa hidupku, Kau yang pegang. Bapak, kami percaya bahwa kami tidak hidup di dalam badai. Badai ini akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Ya, mari angkat tangan kita bersama. Pertolonganmu tak pernah terlambat.
pernah terlambat dalam hidup kami. Walau jalan kami berliku, ada Yesus. Kiralah mata Yesus mendengar seruanmu, pertolonganmu tak pernah terlambat. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Selalu ya, berdoa Bapak Ibu. Ku berliku, ku takkan goyah, ku percaya. Yang percaya pertolonganku tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu ada, meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kepadamu. Meski jalanku berliku, ku takkan goyah, ku percaya kami percaya ada pertolonganmu, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Haleluya, kami menyembahmu. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan menolongku, Tuhan memulihkan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan ada, Tuhan melihat. Sekiranya ada kesembuhan, ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Sekiranya mata karalama ya ralama she, inama ya ralama. Bapak Ibu Saudara, jangan ada engkau yang berdiam diri, karena Tuhan Yesus tidak pernah berdiam diri atas hidupmu. Mari engkau terus menyembah, berdoa, menikmati hari ini, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Sikina mata karalama ya ralama. Haleluya, haleluya. Mari saya mau dengar suara Bapak Ibu menyembah. Ya, menyembah sampai Tuhan terus mendengar doamu. Menyembah, angkatlah suaramu, sembah. Sekiranya Yesus, bersyukur
setiap saat, setiap hari, setiap detik. Kami mau terus bersyukur. Kami menjadi anak-anak pilihan-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kasih setia-Mu. Terima kasih anugerah-Mu. Kami percaya Bapa, kami percaya. Ku bersyukur Bapa, ya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. umat-umat-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan.
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dengan iman sama-sama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Kami meninggikan nama Yesus lebih daripada masalah kami, Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Oh. Dari dalam lubuk hatiku, khusus. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Jemaat sendiri dengan iman. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas puji. Mari yang di belakang lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yesus layak terima pujian. Amin. Layak Tuhan. Yesus. Sekali lagi, jemaat lebih kuat lagi katakan sebab Yesus layak. Yesusku yang layak. Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat yang kata kita. Lebih lagi. Kau layak. Terima pujian. Yesus layak. Yesus layak, agungkan Yesus Raja di lebih lagi katakan
percaya kami menyembah Yesus yang hidup. Dan Yesus yang hidup itu ada di tempat ini dan sedang melawat saudara. Yesus hadir itu tidak pernah dengan tangan kosong saudara. Yesus hadir selalu bawa kebutuhanmu, selalu bawa mujizatmu, selalu bawa terobosan di dalam hidupmu. Percaya ketika saudara ada di tempat ini, datang dengan persoalanmu, kau pulang, kau membawa jawaban atas setiap doa-doamu. Katakan amin, katakan amin. Saudara yang percaya, aku pulang dari tempat ini, aku pasti dipulihkan, angkat tanganmu. Katakan, aku percaya Tuhan, aku pasti dipulihkan. Aku percaya Tuhan, aku pasti terima pertolongan. Aku percaya Tuhan, aku pasti terima mujizat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan sorak-sorai dong buat tim Praise and Worship Rupe hari ini. Silakan duduk saudara. Amin, amin, amin. Wah, saya ikut Praise and Worship di tempat ini nggak makan malam bisa kenyang loh. Saya enggak minta traktiran makan, tenang. Saya makan firman, makan pujian penyembahan sudah kenyang. Siapa hari-hari ini yang merasa capek? Yang merasa lelah? Yang merasa, aduh lagi enggak kuat ini pastor. Ada yang merasa? Kok cuma saya yang angkat tangan? Apa saya yang merasa lelah? Oh ada. Ada yang merasa capek? Banyak pasti. Kenapa kita hari-hari ini bisa merasa capek? Karena kita tidak bisa menjalani hari ini dengan kekuatan kemarin. Kita tidak bisa menjalani hari ini dengan kekuatan kemarin. Pasti capek hari ini. Kita hari ini tidak bisa menjalani hari ini dengan kekuatan hari esok. Tidak bisa. Kita setiap hari perlu kekuatan baru. Sama-sama ngomong setiap hari. Jadi jangan hari ini dikerjakan dengan kekuatan hari esok. Hari esok dikerjakan dengan kekuatan hari ini. Di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 dikatakan, baca yuk 321, dia memberikan kekuatan kepada yang, dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan lelah. Saya masih muda, saya bisa lesu, saya bisa lelah. Teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Sama-sama ngomong, kekuatanku baru. Kalau kekuatannya baru apa yang terjadi? Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Yang berlari tidak akan lesu. Yang berjalan tidak akan menjadi 2024 ini tinggal berapa bulan? Oktober, November, Desember. Tinggal 3 bulan. Tapi tahun 2024 ada yang pernah mengalami tantangan dan masalah yang gak pernah dialami sebelumnya? Ada. Kita itu setiap hari alami tantangan, alami masalah yang kita belum pernah hadapi sebelumnya. Jadi ngelihat ke depan, aduh ya apa caranya ini? Aduh aku bisa apa? Enggak ini. Selalu itu yang kita hadapi. Tuhan itu mau bicara gini sama kita. Kalau kamu bayangkan sekarang, kamu pasti stres. Kalau dibayangkan sekarang pasti stres. Ada yang lagi mikir uang masuk kuliah anaknya? Dipikirnya sekarang. Tapi anaknya masih SD ya Pak? Kalau dipikir sekarang apa? Stres. Padahal anaknya masih SD. Jalani saja dengan kekuatan baru setiap hari. Nanti waktu anakmu SMA kelas 3, semua yang dia butuhkan untuk kuliah,
Tuhan sediakan. Yang ngerti katakan amin. Jadi tenang, jalani hidup dengan kekuatan baru setiap hari. Nah Tuhan itu mau ngomong sama kita, kekuatanmu hari ini itu belum cukup. Senggol kanan kirinya, belum cukup ternyata. Hari ini tuh masih belum cukup. Tapi kita baca yang kenceng ya, di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah apa? Berhenti. Dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Tepuk tangan buat ayat ini. Selalu baru setiap pagi. Jadi kalau bangun pagi, melek mata, apa yang dilakukan? Nggak mungkin, pasti ambil HP. Berdoa dulu. Ayo janji, Tuhan, mulai malam ini tidur, besok pagi melek mata, aku mau berdoa dulu. Baru buka, baru buka Bible, buka HP. Tuhan, ayo janji dulu, Tuhan, malam ini saya tidur, besok pagi melek mata, aku mau terus buka, terus buka Bible ya. Doa. Saya senang loh lihat ibu-ibu, bapak-bapak itu yang rajin hadir di tempat ini. Saya kalau ke tempat ini kan tidak pernah kosong, cuman kursi depan aja, yang belakang-belakang semua penuh. Ibu bapak di tempat ini tuh keren loh. Keren. Rajin beribadah, rajin memuji, rajin menyembah itu keren. Nanti hari Sabtu kita di Geraha YS ada doa fajar. Sudah bangun 5:30? Sudah. Nanti ada Pastor Yusak, ada Pastor Hana, ada Rachel, kita memuji, menyembah, berdoa bersama pagi-pagi. Ngalami hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Saudara tahu, saudara pernah lihat burung Raja Wali kalau lagi kelahi sama ular? Kalau kelahinya di daratan, yang menang siapa? Ular atau Raja Walinya? Ularnya yang menang. Karena buat ular daratan itu sonanya dia berperang. Tapi Raja Wali kalau mau menang, ularnya diapakan? Digigit, dibawa ke atas. Lalu dijatuhkan, belum jatuh digigit lagi dibawa ke atas. Kenapa? Karena ular kalau di atas, angin-angin, langit-langit, awan-awan, dia tidak punya kekuatan. Dia jadi lemah, dia tidak punya tenaga menyerang, dia tidak bisa berperang di udara. Begitu juga dengan kita. Di sini siapa yang punya masalah? Loh, gak ada. Hebat. Saya khawatir loh kalau enggak punya masalah itu. Biasanya cepat pulang. Semua punya masalah. Masalah kita ini adalah masalah yang natural. Masalah yang biasa. Masalah yang ada di dunia. Kalau kita perangi di daratan, siapa yang kalah? Kita. Tapi kita bawa masalah kita seperti burung Raja Wali, bawa di dalam doa, kasih kepada Tuhan. Ketika masalahmu ada di tangan Tuhan, masalahmu tuh jadi kecil. Ketika masalahmu ada di tangan Tuhan, masalahmu tuh jadi lemah. Ketika masalahmu ada di tangan Tuhan, masalahnya tuh jadi gampang diselesaikan. Yang ngerti angguk-angguk. Ngomong amin. Jadi ketika ada masalah, jangan dipikiri masalahnya, tapi apa? Doa. Serahkan sama Tuhan. Berserah sama Tuhan, bawa sama Tuhan supaya masalahmu mudah diselesaikan. Katakan amin. Saya hari Minggu kemarin baru didatengin seorang ibu yang nangis.
Dia kepahitan sama mantan suaminya. Dia diusir sama mantan suami. Memang mantan suami itu selalu kurang ajar menurut saya. Diusir sama mantan suami. Lalu anaknya ditelantarkan. Dia sendiri gak punya uang. Sampai anaknya bilang gini, "Mama punya uang. Aku pengen makan ayam sama sambel mah. Kalau mama gak punya uang, tempe aja gak apa-apa deh." Separah itu gak punya uangnya. Saudara bisa beli ayam? Bisa? 1 ekor masih bisa kan? Ini 1 potong itu udah gak bisa. Sampai sama anaknya disuruh beli apa? Tempe saja. Seberat itu. Nangis, terus cerita nangis, terus jengkel sama suaminya, dimaki-maki sama suaminya, dia maki-maki balik. Saya bilang kamu harus berani melepaskan. Bu, saya bisa minta tolong. Sini Bu. Sini Bu. Duh, di sini kok ibu-ibu ini saya panggil kok noleh-noleh ya. Sini Bu. Mengapa saya suruh lepaskan? Karena secara tidak sadar manusia itu sering kali membawa kebencian. Bawa Bu. Sering kali membawa apalagi? Kepahitan. Sini Bu. Sering kali membawa dendam. Ini Bu. Sering kali membawa sampah-sampah nggak jelas di dalam hidup. Ini Bu. Sering kali membawa kejengkelan. Sering kali membawa iri hati. Sering kali membawa banyak hal yang buruk-buruk itu semua dia bawa. Oke? Ketika Tuhan mau kasih berkat, bentar aku tak lihat duitku ada berapa. Punya tangan buat ngambil? Puji Tuhan, tidak punya tangan buat ngambil dompet saya. Kita sering loh kayak gini. Tuhan kok gak jawab-jawab doaku, Tuhan kok gak berkat-berkatin aku, Tuhan kok gak sembuh-sembuhkan aku, karena tangan saudara penuh dengan sampah. Buang, buang Bu. Ketika dibuang, dilepas kebenciannya, dilepas dendamnya, dilepas semua, satu-satu aja lepas. Ketika ibu itu saya doakan dilepas satu-satu, apa yang terjadi? Duduk Bu. Mau dikasih dompet. Ketika ibu itu saya doakan, ayo Bu, dilepaskan ya, satu-satu ya. Doa nangis. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu ibadah siang. Malam sudah telepon saya, "Pastor, saya punya kabar baik. Saya enggak punya uang, saya dapat kuasa hukum gratis." Keren tuh Tuhan itu. Disiapin yang gratis, Tuhan tahu dia enggak mampu. Padahal sebelumnya dia sedang nego dengan kuasa hukum, kalau dia menang baru bayar. Ini malah dapat yang gratis. Selasanya WA lagi, "Pastor, ternyata mantan suami ini gak bisa menang loh. Itu rumah yang mau dijual pakai namanya dia, kita beli waktu sudah menikah. Berarti dia dapat bagian. Bisa buat saya, anak-anak, dan keturunan." Keren toh Tuhan. Jadi sampah-sampah di dalam hidupmu, diapakan? Ngomong kanan kiri, buang yang jauh. Buang yang jauh. Tuhan itu beri kita kekuatan yang baru setiap hari. Jadi ketika saudara alami sesuatu, bawalah masalah itu ke ranah spiritual. Ke ranah yang supranatural. Masalahmu itu jadi kecil. Kayak segampang ini loh Tuhan kalau mau memberkati saudara. Segampang ini loh mau buat masalahmu beres. Gampang buat Tuhan itu. Yang bikin sulit itu apa? Kita sendiri. Kekurangan itu masalah natural.
Tapi Yesus selesaikan dengan cara supranatural. Anggur habis. Yang ada apa? Air. Air dijadikan apa? Air anggur. Dari habis jadi apa? Berkelimpahan. Kekurangan makanan itu masalah yang natural. Tapi Yesus selesaikan dengan cara yang supranatural. Diapakan? 5 roti 2 ikan. Didoakan, disyukuri. Apa yang terjadi? Kelimpahan. Sesederhana itu loh saudara. Tapi banyak anak-anak Tuhan dibuat iblis bundel di pikirannya, bundel di hatinya. Kayaknya terima berkat Tuhan itu sulit. Kayaknya terima pemulihan itu sulit. Kayaknya terima kelimpahan itu sulit. Enggak ada. Sekarang saudara kurang apa? Jangan ngomong sama saya. Ngomong sama Tuhan. Kekurangan yang saudara alami, saya katakan kekurangan itu masalah natural. Malam hari ini jangan diperangi sendiri. Ayo kita perangi bersama. Kita bawa ke ranah supranatural. Kita doa sama Tuhan Yesus. Percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat akan terjadi malam hari ini. Katakan amin. Yang natural pasti diselesaikan dengan yang supranatural. Sesuatu yang natural itu seperti apa? Sakit penyakit. Yang supranatural itu apa? Minyak urapan itu supranatural. Doa itu supranatural. Perjamuan suci itu supranatural. Saya bulan lalu ke sini, ke Graha hari Senin Juli. Ada seorang ibu yang datang sama saya. Kita memang berteman baik. Jadi kalau ketemu tuh selalu peluk-pelukan. Jadi saya juga dipeluk-peluk sama ibu di belakang. Lama enggak jumpa gitu. Lalu setelah ibu itu peluk saya terus dia bilang, Pastor coba pegang. Dia punya leher. Lehernya bukan ada kalung berliannya. Berliannya di dalam gede banget gitu. Ada benjolan, ada fotonya. Ada benjolan besar. Segede itu. Segede, nah ini. Segede ini. Ada benjolan besar. Sudah saya cek ini benjolan, ini bulan Juli. Lalu saya bilang, ayo doa. Penyakit masalah natural, bawa ke ranah yang supranatural. Ayo doa. Kita doa, setelah doa saya ngomong sama dia, kamu pasti baik-baik saja. Setelah itu bulan September, ini September kan? Tanggal 24, hari ini tanggal berapa? Kok 19 bukan, tanggal 14 kalau nggak salah. Tanggal 14, lihat hasil dia cek. Tinggal kecil itu loh. Nggak minum obat loh, nggak dioperasi loh. Cuman diapakan? Didoakan. Dan dia percaya, aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan. Dan inilah yang terjadi. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang ajaib itu terjadi. Percayailah Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir, meskipun kita enggak melihat, dia itu ada loh. Dan Tuhan mendengar dan Tuhan tahu setiap tetesan air mata kita. Dan Tuhan itu menjawab doa. Saya undang praise and worship naik. Ada saudara di sini yang ingin didoakan? Yang enggak ingin didoakan duduk aja ya. Yang mau didoakan baru berdiri ya. Atau mau didoakan semua, berdiri semua. Saya pengen doakan. Saya hari ini datang, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku hari ini gak punya keinginan untuk diriku sendiri. Tapi biarlah apa yang saya minta, yang selalu Tuhan kabulkan, kabulkanlah untuk jemaat di tempat ini. Ayo, yang mau maju. Saya hanya bantu doa, tapi kita percaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang beri mujizat. Katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan ada Di setiap pergumulanku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia melihat
setiap tetes air mataku. Amin. Dia membasuhnya dengan kasih-Nya. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Tuhan ada di setiap jalanku. Akui Tuhan di dalam hidupmu. Di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Tuhan ada di setiap pergumulanku. Imani pujian ini saudara. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia ada bersamamu, tidak pernah meninggalkanmu. Dia melihat setiap tetes air mataku. Dia membasuhnya dengan kasih-Nya. Tuhan ada di setiap jalanku. Amin. Di setiap hariku. Amin. Di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Ada Tuhan Yesus di tempat ini yang sedang melihat keadaan saudara saat ini. Ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan melihatku. Tuhan ada di setiap jalanku, di setiap hariku, di setiap musim di hidupku. Tuhan jawab setiap doaku, pergumulanku. Tuhan ada dan Saudara, kau punya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Saudara harus pahami bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kau yang dengan pergumulan, berjalan melangkah dengan iman di altarnya Tuhan. Dia melihat dan mendengar doamu. Dia melihat di kedalaman hatimu. Dia melihat kebutuhanmu dari lubuk hatimu yang terdalam sekalipun. Dan malam hari ini, buka hati, buka pikiran. Biarlah Tuhan menjamah dan kau alami sesuatu yang baru.
kekuatan yang baru, semangat yang baru, kesembuhan yang baru, terobosan yang baru, keajaiban yang baru, pertolongan yang baru yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Miliki iman, aku percaya, aku pasti dipulihkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memberi dengan penuh ucapan syukur dan bersuka cita. Amin. Haleluya. Yang sudah memberi, bersama-sama kita bangkit berdiri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Boleh angkat jempol Bapak Ibu yuk. Bapak Ibu melihat ke kanan dan ke kiri, bilang begini, masalahmu beres kabeh di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita. Lagu ini ciptaannya Pastor Ervin, Bapak Ibu Saudara. Ayo bersama-sama kita bernyanyi, karena masalah kita sudah beres. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus. Yang sudah menang angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizat.